Halo murid-murid, hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, tepatnya antara tahun 1800-an dan 1700-an. Di masa itu, banyak sekali penemuan hebat yang mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Salah satunya adalah penemuan tentang sel. Coba, siapa yang tahu apa itu sel? Ya, benar sekali. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Semua yang ada di dunia ini, baik hewan, tumbuhan, sampai bakteri, semuanya tersusun dari sel. Perjalanan penemuan sel ini dimulai dari seorang pembuat kacamata bernama Zacharias Janssen pada tahun. Dia adalah orang pertama yang menemukan mikroskop majemuk. Kemudian, ada ilmuwan hebat lainnya, Antony van Leeuwenhoek. Dia membuat mikroskopnya sendiri yang jauh lebih canggih, bisa memperbesar objek 200 hingga 300 kali. Dengan mikroskopnya ini, dia melihat hal-hal yang belum pernah dilihat orang lain, seperti makhluk-makhluk kecil di air kolam yang kita kenal sekarang sebagai protista, sel darah merah, bahkan bakteri dari plak giginya sendiri. Namun, cerita penemuan sel sendiri datang dari ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke. Dengan mikroskopnya, dia mengamati berbagai benda, termasuk irisan gabus. Saat melihat irisan gabus, dia melihat banyak sekali rongga kecil, mirip seperti sarang lebah. Dia pun menyebut rongga-rongga itu sebagai sel. Setelah penemuan-penemuan ini, para ilmuwan lainnya terus bekerja keras. Ada 3 ilmuwan dari Jerman yang sangat berjasa dalam menyusun teori sel. Yang pertama adalah Matthias Jakob Schleiden. Pada tahun 1838, dia menyimpulkan kalau semua tumbuhan terbuat dari sel. Lalu, ada Theodor Schwann pada tahun berikutnya, yang menyatakan kalau semua hewan juga terbuat dari sel. Terakhir, ada Rudolf Virchow pada tahun 1855 yang mengamati pembelahan sel dan menyimpulkan bahwa sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Nah, dari hasil kerja keras mereka bertiga, muncullah teori sel yang kita kenal sampai sekarang dengan 3 poin utama. Semua makhluk hidup tersusun dari 1 atau lebih sel. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan. Semua sel berasal dari sel yang sudah ada. Hebatnya lagi, di tahun 1931, mikroskop elektron ditemukan oleh Max Knoll dan Ernst Ruska. Dengan alat ini, kita bisa melihat lebih dalam lagi sampai ke struktur-struktur di dalam sel. Meskipun sel itu sangat beragam, dari hewan, tumbuhan, sampai bakteri, ternyata ada 4 komponen penting yang selalu ada di setiap sel. Membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan DNA. Nah, dari cerita ini, kita bisa tahu kan betapa pentingnya sel dalam kehidupan kita. Ada pertanyaan sampai di sini, murid-murid? Tuliskan di kolom komentar, dan untuk menguji hasil belajar materi ini, klik link yang sudah Pak Guru siapkan di deskripsi.